Ini pilihan paling masuk akal kalau lo lagi nyari tas gunung yang akan awet dalam jangka panjang di harga pelajar 400 ribuan. Bukan hanya harga pelajar aja, tapi dikasih garansi selama 2 tahun untuk carrier dari Jar Venture serinya Snavel ini. Udah gua tes kemarin bareng tim pendakian ke Gunung Butak selama 3 hari 2 malam dan udah gua rangkup juga kelebihan dan kekurangan dari carrier terbaru dari Jar Venture ini. Kita langsung bahas ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Udah lama banget gue tidak pakai carrier Jar Venture ini atau review carrier Jar Venture ini. Sekarang Jar Venture lu bisa lihat untuk penampilannya atau visualnya itu lebih elegan. Karena ada beberapa orang yang komplain bahwa Jar Venture itu carrier yang pertama-pertama itu terlalu keramaian untuk kombinasi warnanya. Sekarang warnanya serasa lebih ideal dan lebih elegan juga. Full hitam. Ada beberapa ornamen-ornamen warna abu-abu di webbingnya, termasuk ada warna yang lebih terang sedikit di bagian depan dan beberapa bagian lainnya lagi. Jadi lebih elegan untuk penampilan. Kombinasi warna dari carrier Jar Venture terbaru ini. Serinya Snavel, ukurannya 60 liter yang kemarin gua pakai bareng tim ke Gunung Butak selama 3 hari 2 malam. Bukan pertama kali gua pakai carrier dari merek Jar Venture ini. 3 tahun lalu gua melakukan pendakian ke Gunung Raung dan gua bawa 5 orang tim, 5-5-nya pakai carrier Jar Venture. Sengaja gue pengen ngedapetin testimoni gimana sih ngerasain carrier Jar Venture, karena waktu itu carrier Jar Venture ini, lebih tepatnya merek Jar Venture ini, ngejual carrier dengan harga yang paling murah di tahun-tahun itu. Makanya gue penasaran, dan ketika dipakai naik bahkan sampai puncak dipakai oleh porter dan guide, ketika sampai turun lagi gue tanya semuanya dan hasilnya memuaskan sih, ngasih nilai-nilai yang gede di kenyamanan Jar Venture ini. Nah sekarang setelah 3 tahun berlalu muncul beberapa seri baru, dan yang bikin gue tertarik seri Snavel ini 60 liter, makanya kemarin gue langsung pakai bareng tim ke Gunung Butak. Untuk harga carrier ini masih di bawah 500 ribu. Kemarin gue dapetin di harga diskon 416 ribu. Nanti silakan lihat aja, karena tiap orang biasanya di marketplace itu punya voucher yang berbeda-beda. Ukurannya 60 liter, hanya ada satu ukuran aja untuk seri ini, dan hanya ada satu warna aja untuk seri Snavel 60 liter ini. Dan yang tadi gue bilang di awal, dari semua merek lokal yang lu tahu mungkin atau lu pernah pakai atau pernah gue review, ini salah satu yang paling berani ngasih garansi selama 2 tahun. Dari 3 tahun yang lalu ya, ngomong-ngomong, bukan sekarang aja. Jadi emang Jar Venture ini dari testimoni yang gue dapetin di beberapa review atau ulasan gitu, emang ini salah satu yang paling awet, karena memang pemakaian bahannya pun pakai bahan-bahan yang awet dalam jangka panjang, termasuk untuk jahitannya pun belum ada kekecewaan dari gue pribadi dan beberapa testimoni juga. Jadi menyatakan bahwa carrier Jar Venture ini memang terbukti awet, Bang. Sekarang kita lihat untuk berat kosong yang ada di carrier Jar Venture ini. Oh, terbilang masih oke sih. 1,9 kilo di ukuran 60 liter. Seingat gua di carrier Green Forest, Falco Pro, terus carrier Bogabo yang 50 liter Camali itu beratnya 2,2 kilo. Green Forest Falco Pro 2,2 kilo juga. Ini 1,9 kilo sih masih oke di ukuran 60 liter. Mengingat bahannya yang tadi gua bilang tebal-tebal semua gitu. Jadi untuk beratnya terbilang masih aman. Gua mulai dari pembahasan bahannya dulu. Jadi di sini pakai bahan yang langsung tebal dan langsung kuat dari bagian atas ini nih, bagian kepala carriernya sampai ke bagian depan sini, termasuk sampai ke bagian paling bawah sini, ke bagian samping kanan, samping kiri, termasuk di bagian belakang juga. Bahan yang tadi lu lihat itu pakai bahan nilon Cordura 1000D. Biasanya bahan nilon Cordura yang tebal kayak gini di carrier-carrier merek lain hanya dipakai di bagian paling bawahnya. Yang sering gua bilang tuh, di bagian paling bawah harus pakai bahan yang tebal di carrier-carrier lain. Tapi Jar Venture berbeda, dia pengen punya carrier yang awet dalam jangka panjang, makanya di semua bagiannya pakai bahan nilon Cordura 1000D tadi. Konsekuensinya memang menjadi lebih berat untuk berat kosong dari carrier ini. Tapi kalau ngomongin awet dalam jangka panjang, dari semua brand lokal ini salah satu yang gue andalkan sih kalau ngomongin awet dengan harga yang pelajar tadi. Jadi bahannya ini ya terbilang tebal-tebal, dan memang akan terasa lebih berat dibandingkan carrier-carrier lain ketika basah kuyup gitu untuk carriernya ini. Tapi ya bisa lo minimalisir dengan menggunakan rain cover nantinya, karena udah include juga. Nanti gue liatin untuk rain covernya. Gue mulai ngebahas di bagian kepala carriernya dulu. Di bagian depan ini ada logo Jar Venture yang ada warna orange sama warna abu-abunya ini. Ini salah satu bagian yang berwarna di antara bagian-bagian lain, termasuk logo Snavel yang ada di sini. Di bagian atasnya ini nggak ada tali webbing atau apapun.
pun, jadi polos aja. Di bagian belakang ini seperti biasa ada pocket. Nih, yang gua suka dari dulu sampai sekarang untuk jar Venture ini, detail-detail kecil kayak resletingnya ini udah full YKK. Jadi semua resleting yang lu temukan di carrier-carriernya jar Venture udah pakai merek yang bagus, merek YKK. Jadi nggak nanggung, walaupun harganya terjangkau, dikasih kualitas resleting yang akan bagus dalam jangka panjang. Di bagian atas ini, seperti biasa gue simpen ada jaket windbreaker gue untuk di track, termasuk ada P3K juga. Jadi di bagian atas ini bisa lo manfaatkan. Ruangannya bukan yang gede-gede banget, tapi cukup sebetulnya. Cukup untuk menyimpan barang-barang yang penting yang lo butuhkan secara darurat di trek pendakian. Nah, untuk si kepala carrier-nya ini adjustable, karena di sini tidak dijahit. Jadi lo bisa tentukan posisi kepala carrier-nya di mana. Biasanya menyesuaikan dengan banyaknya isian di bagian atas ini. Ada beberapa pendaki yang melakukan packingan yang over, sehingga si kepala carrier-nya ini bisa menyesuaikan. Karena ada juga beberapa kepala carrier yang langsung dijahit. Alhasil ketika packingannya agak over, ya tidak bisa menutup dengan sempurna. Kalau ini adjustable, jadi bisa menutup secara sempurna. Gue simpan dulu untuk P3K dan jaketnya ini. Dan yang jadi fitur yang gue cari di semua carrier itu, di bagian dalamnya masih dikasih pocket. Nah, di sini nih menggunakan jaring dan resleting YKK juga. Kenapa gue suka dan gue cari? Ketika gue pendakian, gue nyimpen di sini peralatan yang penting, kayak dompet disimpan di sini, termasuk identitas juga, dan kunci kendaraan juga di sini. Jadi dompet dan kunci kendaraan gue bawa ke atas gunung, tapi disimpan di bagian aman di dalam carrier, di kepala dalamnya ini. Karena banyak juga carrier lokal yang tidak menambahkan pocket di top lid dalamnya ini atau kepala dalamnya ini. Sekarang gua kasih lihat untuk penguncian di akses utamanya. Penguncian akses utamanya ini menggunakan tali webbing nih yang membentang dari depan ke bagian belakang menggunakan buckle. Nah, lu bisa lihat nih, untuk buckle-nya menarik banget. Jadi buckle-nya ini pakai kualitas asetal. Pengunciannya dipastikan bagus. Ketika ditarik kayak gini pun aman banget, susah untuk dibuka. Artinya pengunciannya kencang. Tapi di sini kelihatannya custom. Jadi ini menunjukkan keseriusan sebuah brand. Jadi di buckle-nya itu langsung ada logo jar Venture-nya. Karena banyak beberapa carrier lokal ya pakai buckle-buckle yang ada di pasaran aja deh. Kita nggak mau ribet-ribet untuk nambah logo di buckle-nya gitu. Tapi jar Venture melihat itu sebagai sebuah keseriusan dalam menghasilkan produknya. Makanya di buckle yang bagus ini, dia ngasih logo yang udah kelihatan di sini. Kesannya kayak brand profesional gitu. Nah, di sini pakai tali webbing. Tali webbingnya oke, walaupun ini ya bagus di kelasnya lah, di ukuran 400 ribuan gitu. Kalau udah di 600 ribu ke atas ini terbilangnya ya kurang gitu. Masih ada yang lebih bagus untuk kualitas tali webbingnya. Tapi kalau ngomongin kuat sih, ini kuat untuk tali webbingnya. Nah, di sini untuk akses utamanya itu dikasih kain nilon torin. Biasanya kain nilon torin ini gue selalu temukan di carrier-carrier Konsina, lapisan dalamnya itu. Jadi tebal, bukan kain taffeta ya. Kalau taffeta biasanya lebih tipis, kalau ini kain nilon torin. Jadi terasa lebih solid untuk bahan yang ada di sini. Jahitannya pun aman dan penutupannya ini menggunakan mode serut. Tuh, lancar juga. Lancar juga, jadi match antara tali dengan bahan nilon torinnya ini. Dan tadi tidak gua packing full, jadi masih bisa diisi barang-barang di bagian atas ini, sehingga ya lu manfaatkan untuk barang-barang yang belum masuk lah. Oke, gua pasang dulu untuk kepala carrier-nya. Termasuk untuk buckle yang ada di bagian penguncian depan pun udah pakai asetal dan ada logonya kayak gini. Jadi semua buckle yang lu temukan di carrier ini udah custom, kualitas asetal juga. Sekarang gua akan bahas di bagian depan yang kemarin gua manfaatkan fiturnya gitu. Yang pertama, di bagian depan ini punya front pocket 3. Gue tunjukin di bagian paling luar deh, paling depan ini ada resleting nih, pakai KK. Ini bisa lo manfaatkan untuk nyimpen barang-barang juga, tapi barang-barang yang tipis kelihatannya. Itu front pocket yang pertama, penutupannya pakai resleting. Yang kedua, pengunciannya menggunakan buckle di sini. Dan di sini ada ruang tuh. Gua manfaatkan kemarin menyimpan jas hujan ponco. Nah, jas hujan ponco ini disimpan di bagian depan sini. Cukup, walaupun ya lu bisa lihat ini kan pakai bahan utamanya nih, pakai nilon cordura. Jadi terasa lebih kaku gitu untuk gua nyimpen barang-barang yang ada di sini. Tidak bisa nyimpen barang-barang yang besar atau banyak di bagian depan sini. Itu front pocket kedua. Front pocket ketiga, di bagian kanan sini ada resleting, di bagian kiri sini ada resleting. Ketika dibuka, ini ruangan yang sama sebetulnya karena tembus tuh, tangan gue tembus kayak gini. Jadi lu bisa manfaatkan juga. Di satu sisi ini dikasih front pocket yang banyak, tapi di satu sisi lagi ya sempit-sempit lah terbilangnya untuk ruang front pocket yang dikasih di sini. Ujung-ujungnya ketika udah nyimpen satu barang di sini, ya paling nyisa ruangan-ruangan yang sedikit aja gitu, yang bisa nyimpen barang-barang kecil aja, tidak barang-barang yang
tebal atau yang gede gitu. Tapi di sini lu bisa manfaatkan lah untuk front pocket yang banyak di sini. Dan di front pocket ini di kedua sisinya ini reflektif atau enggak ya? Kayaknya enggak deh. Ini tali webbing yang keras dan di sini bisa lu manfaatkan untuk menggantung beberapa aksesoris nantinya. Atau bisa juga di sini lu pasang tali nih, tali-tali elastis gitu, terus talinya akan menyilang, bisa lu manfaatkan untuk penyimpanan barang juga yang diikat oleh tali-tali yang menyilang di sini. Ini yang kemarin gua bingung, tidak ada holder untuk penyimpanan trekking pole yang gua bawa. Sebetulnya gua rada jarang pakai trekking pole, tapi karena kemarin gua bawa tenda tarp tent, jadi perlu trekking pole dan agak bingung ketika nyimpen di sini. Di bagian kiri nggak ada holdernya, di bagian kanan nggak ada holdernya. Paling dimanfaatin kemarin tuh untuk nyimpennya ya di sini. Nah lah di sini ada di di side pocket gitu. Walaupun ketika side pocketnya penuh oleh barang-barang lain sih ya ujung-ujungnya nggak bisa disimpan. Kalau untuk trekking ke atas sih nggak perlu disimpan karena langsung dipakai. Paling ketika nyimpen di kereta tuh agak bingung tuh karena tidak ada holder trekking pole-nya. Jadi itu mungkin nanti bisa ditambahkan mungkin untuk holder trekking pole oleh jar venture-nya. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah, jadi di bagian bawah ini ada dua fitur sebetulnya. Gua bahas fitur yang pertama dulu. Jadi di sini kan ada bakal dan tali webbing. Gua akan coba nyimpen matras. Nah, simpen matras di sini. Oh, cukup. Nah, jadi kalau emang lu seseorang yang masih pakai atau lebih nyaman pakai matras yang lipat kayak gini atau karet kayak gini, ini bisa banget disimpan di bagian bawah sini. Karena ada beberapa carrier yang dikasih talinya pendek gitu. Jadi nggak bisa tuh untuk mengikat atau mengamankan si matras kayak gini. Kemungkinannya untuk matras aluminium foil dan matras yang lipat gitu yang kotak cukup juga. Walaupun yang kotak harusnya gue bawa ya untuk dicoba. Minimalnya untuk matras gulung kayak gini bisa cukup di sini. Atau sebetulnya kalau lu pakai kebiasaan lama ya, artinya nyimpen matras gulung kayak gini di dalam carrier snavel ini bisa juga karena ini model back system yang frame-nya di bagian luar dan pakai frame lurus gitu, bukan pakai frame yang cekung ke bagian dalam. Jadi untuk penyimpanan matras di dalam memungkinkan. Walaupun gua tetap menyarankan simpen matras di bagian luar aja. Tapi ada minusnya juga ketika nyimpen matras kayak gini. Nah, nyimpen matras kayak gini dan lu pakai gitu ya. Misalnya lu pakai kayak gini, ketika melewati jalur yang vegetasi rapat, jalurnya sempit, ini akan nyangkut-nyangkut nih matras, entah sebelah kanan atau sebelah kiri, atau biasanya masuk ke pintu gitu, pintu kereta atau pintu bus mungkin, ya ini akan nyangkut-nyangkut lah hitungannya. Jadi ada plus minusnya. Tapi coba kita simpen di samping deh, bisa nggak ya? Sebagai opsi aja, simpen di sini. Wah, kalau disimpan di samping nggak muat ternyata talinya. Tuh, wah ini talinya pendek jadi nggak bisa disimpan di bagian samping. Jadi opsinya nyimpen matras karet kayak gini bisa di bawah atau di dalam. Konsekuensi nyimpen di dalam, volumenya kepangkas lah, kepake oleh matras. Fitur kedua di bagian bawah, di bawah ini, di bawah logo serinya. Ini serinya Snavel, 60 liternya nggak ditulis oleh dia. Jadi di sini ada quick access seperti biasa. Quick accessnya ditutup biar lebih aman. Kita cari resletingnya. Oh, ini untuk resletingnya pakai ukuran yang gede juga ternyata nih. Mantap. Nih lo bisa lihat. Jadi ukuran resleting yang tadi di atas nih, lo bisa bandingkan nih. Ukuran resleting tuh kebanyakan kayak gini nih di beberapa pocket yang ada di carrier ini, kecil-kecil. Tapi Jar Venture paham di bagian quick access kayak gini harus ukuran yang lebih gede biar ngebukanya lebih lancar. Apalagi ketika kondisi padat di bagian dalam carrier-nya. Karena masih banyak sampai saat ini carrier lokal di quick access-nya masih pakai ukuran resleting yang kecil. Disamain dengan bagian lain gitu. Padahal kalau kita ngelihat beberapa referensi di carrier internasional gitu, pakai ukuran yang gede-gede biasanya di quick access-nya. Nah, ini pembukanya jadi lebih mudah untuk mengambil tenda, sleeping bag. Karena kalau packing gue itu tenda, sleeping bag pasti di bagian bawah, jadi lebih cepat gitu. Apalagi dikasih dry sack atau plastik yang berbeda antara barang-barang di bawah dengan barang-barang yang dari tengah ke bagian atas. Jadi untuk mengakses tenda bisa diakses cepat melalui quick access yang ada di sini. Jadi ketika nyampe area camp untuk mendirikan tenda nggak perlu ngeluarin barang-barang yang ada di bagian atas, langsung ngambil di bagian bawah aja karena ada quick access di sini. Opsi lagi nih di bagian bawah ini sebetulnya selain nyimpan matras di posisi tadi, bisa di bagian bawah kayak gini juga nih untuk matrasnya, bisa posisi kayak gini. Nah, tadi kelewat untuk ngebahas ini. Nah, kayak gini lah. Walaupun nggak bisa berdiri untuk carrier-nya. Sebagai opsi aja.
Di sini ada tempat untuk rain cover, pakai resletingnya kakak juga. Nanti gue liatin untuk penampilan rain cover yang didapetin yang kayak gimana. Warna orange yang kemarin didapetin, yang gue langsung pakai di Gunung Butak. Dan silahkan lu lihat juga untuk rain covernya, bahannya itu udah gue tes di rumah selama 5 menit, disemprot-semprot air, rembes atau enggak si bahan rain covernya. Silahkan lihat aja. Sekarang kita lanjut ke samping kanan dan samping kiri. Ke samping kanan dulu, ada satu perbedaan sih kanan dan kiri. Yang pertama perbedaannya itu ada di bagian atas ini. Ada lubang untuk keluar masuknya selang water bladder. Sayangnya gue bawa selangnya, yang pasti di sini dikasih. Dan di bagian samping kanan ini ada tali kompresi yang bentuk huruf V menggunakan webbing yang tadi nggak bisa nyimpan matras ya. Pakai bakal yang sama, webbing yang sama. Nah di sini nih kemarin yang terjadi masalah. Artinya di sini kan ada side pocket nih. Side pocket ini terasa sempit banget ketika mau masukin botol minum itu agak susah, harus pakai tenaga gitu. Sekarang mudah. Karena memang ini di bagian dalamnya itu bukan yang padat-padat banget, hanya sumplan-sumplan doang, artinya masih gampang. Tapi ketika real pendakian kemarin di lapangan itu, masukin pakaian ganti, tenda di bagian bawah, dan di sini terasa padat. Ketika mau masukkan botol minum itu, bener-bener harus pakai tenaga, jadi terasa sempit. Karena kalau lihat di sini, ini pakai tali elastis di bagian pintunya, tapi di bagian sini pakai bahan nilon kelihatannya, tapi yang bukan elastis, jadi bener-bener kaku gitu. Di satu sisi biasanya bahan kayak gini lebih bagus ya, kuat, nggak mudah untuk robek, tapi tetap aja kemarin agak ngeselin. Padahal udah bagus di sini nih, lubangnya itu atau penyimpanan botol minum itu bukan hanya posisi kayak gini aja, tapi bisa miring. Karena di sini dikasih lubang juga tuh. Nah, jadi di sini dikasih lubang satu lagi. Jadi selain posisi normal, bisa posisi miring kayak gini. Sehingga ketika lu lagi di trek pendakian dan mau mengambil botol minum, nggak perlu minta bantuan temen, tinggal ambil kayak gini aja. Tuh, jadi lebih cepat dan lebih mudah juga. Itu doang masalahnya sebetulnya. Si bahannya kaku, ketika di bagian samping ini padat, ya susah untuk memasukkan botol minum secara cepat. Jadi harus pakai tenaga. Apalagi kalau lu punyanya botol minum dengan diameter yang lebih gede kayak gini. Ini kan yang normal, segini nih. Ini yang lebih gede. Tuh, diameternya gede. Apalagi masukin botol yang diameter kayak gini, lebih susah lagi. Wah, ini nggak padat aja, harus pakai tenaga, apalagi kondisi padat. Solusinya gimana, Bang? Ya, kayak gini solusinya. Misalnya lu mau menyimpan botol minum di sebelah kanan sini nih. Lu tentuin lah, jangan ganti-ganti posisi. Jangan tiba-tiba di sebelah kiri. Di bagian samping sini, packingannya itu jangan sampai yang padat-padat banget. Dikasih ruang untuk si botol minum ini neken ke bagian dalam. Tuh, kayak gini. Jadi biar gampang di sepanjang lu naik atau turun nantinya. Jadi solusinya paling itu. Biar fitur dua lubangnya ini pun berfungsi dengan baik. Tapi ada detail bagus juga nih di side pocket ini. Kalau dilihat secara detail di sini, jadi ada dua kombinasi bahan. Ini bahan jaring yang nilon tadi. Nah, di bagian ujungnya ini bukan jaring nilon, tapi bahan utamanya Cordura 1000D-nya itu. Nah, ini cocok untuk
untuk gue yang selalu nyimpen scope di bagian samping, ini kan tajam nih scope ini nih. Tapi kalau nusuknya ke bahan yang Cordura tebal kayak gini, ini menjadi lebih aman, tidak rawan untuk robek. Atau bisa juga lu nyimpen frame tenda di bagian luar juga, ini akan ngebantu lah. Ini terjadi atau dikasih desainnya itu di kedua sudutnya, di sebelah kanan kayak gini, di sebelah kiri pun kayak gini. Nah, jadi sebelah kiri sama persis kayak tadi, sebetulnya tuh ada tali kompresi, pakai nilon juga, di sini kombinasi dengan bahan 1000D, tapi di bagian atasnya tidak ada lubang untuk selang water bladder. Karena untuk lubang keluar masuknya selang water bladder ya cukup satu aja di sebelah kanan sini. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Di bagian dalam itu kayak gini nih. Pasti rada susah kelihatan karena warna hitam. Yang pasti di sini tidak ada gantungan untuk water bladdernya. Karena di sini biasanya ada tali webbing atau holder gitu pakai bakal kecil, tapi di sini dikasih sekat. Kemarin sih gue masukin barang-barang yang tipis di sekat ini. Biasanya sekat ini sih disimpan untuk water bladder juga. Kalau dari bawah, nah dari bawah ini sebetulnya ada sekat. Ketika dibuka quick access-nya, ini ada sekat tuh. Ini ada sekat. Sekatnya pun bisa dipasang pakai tali webbing yang ada di sini. Nah, sekatnya bisa dipasang kayak gini. Untuk apa? Untuk memisahkan barang-barang yang ada di paling bawah dengan barang-barang yang ada di tengah sampai ke atas sini. Yang tadi gue bilang kan di bagian bawah sini, tenda sleeping bag yang dipakainya itu belakangan di area camp bisa diambil tanpa tercampur dengan barang-barang lain menggunakan sekat yang ada di sini. Kalau sekatnya dibuka ya kayak gini tuh, penampilan dalam tuh. Nah, ini kalau sekatnya dibuka kayak gini. Oke, kita udah bahas di bagian depan, atas, kiri, kanan, bawah. Sekarang ke pembahasan terakhir, yaitu di bagian back systemnya. Jadi ini penampilan back system dari Carrier Jar Venture Snavel 60 liter. Jadi memang kemarin tuh gue lagi agak bosen pakai Carrier dengan konsep anti gravitasi dan lain-lain lah. Udah sering banget gitu, makanya gue pengen ngerasain Carrier dengan back system kayak Carrier lama gitu. Pakai back system busa, gimana rasanya? Apalagi kemarin ketika di Gunung Butak itu pakai 2 Carrier, yang satu back system ini busa, full busa, yang satu dari Credifox yang diklaim back system anti gravitasi dengan jaring gitu. Jadi kerasa banget untuk perbedaannya. Memang yang gua rasain terasa lebih nempel atau meluk itu yang ini. Karena memang kan full busa, jadi dari bagian atas, tengah, bawah, pelukan hip belt itu bener-bener kerasa banget pelukannya. Gua bahas bagian shoulder strapnya dulu. Jadi di bagian shoulder strapnya ini pakai warna yang lebih terang sedikit. Kelihatannya ini dark gray gitu, bukan gray yang terang-terang banget. Di sini ada tali webbing yang panjang, di sini ada ring gitu, di sini ada tali dada nih dengan fluid yang bisa lu tiup nantinya. Untuk darurat, ketika lu mau membunyikan sinyal SOS dan lain-lain. Terus di sini ada logo Jar Venture dan ada tali elastisnya gitu. Di bagian dalam itu busanya salah satu yang gue suka juga. Busanya busa-busa empuk di kelasnya di harga 400 ribuan ini. Di bagian tengahnya ini kayak gini nih. Dikasih busa kanan dan sebelah kiri yang terbilangnya tebal. Busanya di bagian tengah sengaja dikosongin kayak gini untuk sirkulasi udara. Di bagian bawahnya ini hip belt ini pakai busa yang tebal, termasuk di bagian hip belt kiri dan sebelah kanan sini. Jadi sebetulnya ketika kemarin gua pakai Carrier ini nggak perlu adaptasi lagi karena ini Carrier yang sering gua pakai gitu sebelum Carrier anti gravitasi lokal itu banyak beredar. Jadi gua nggak perlu adaptasi, nggak perlu penyesuaian, langsung nyaman aja ketika pakai back system dari Jar Venture ini. Dan gua buktikan dari naik sampai turun bareng Alpha, dan setelah gua rangkum dari naik sampai turun itu, gue punya kesimpulan barang Alpha juga. Yang pertama, di bagian shoulder strapnya ini aman, tidak pedas dari naik sampai turun. Karena hitungannya naik itu 12 km, turun itu 12 km juga. Ini salah satu pendakian yang panjang. Biasanya dari base camp sampai area camp itu di 8 km, 9 km. Ini lebih jauh 12 km. Jadi memang terasa capeknya. Karena memang nggak pakai ojek sama sekali kemarin. Dan di bagian shoulder strapnya tidak pedas sama sekali. Bagian yang nyaman ketika kemarin dipakai. Di bagian punggung, nah ini di bagian punggung gua bareng Alpha setuju memang terasa gerah di bagian belakang sini. Karena memang konsekuensi punya Carrier dengan full busa kayak gini di bagian punggung, sirkulasi udaranya memang tidak sebagus back system jaring. Jadi memang terasa gerah di bagian punggung. Alpha ngerasa kayak gitu, gua pun ngerasa kayak gitu. Tapi yang akhirnya menjadi nyaman lagi di sepanjang perjalanan, ya di pelukan hip beltnya ini. Cocok untuk badan-badan kurus, busanya pun nyaman. Bagian yang penting di sebuah Carrier kan sebetulnya untuk menahan beban itu di bagian hip belt nih. Jadi ketika pendakian itu, beban di bagian hip belt itu bisa sampai di 70%-an lah. 30%-nya dipikul oleh bagian pundak sini. Makanya kadang gue suka heran, ada pendaki yang bawa Carrier gitu,
berat carrier-nya, tapi hip beltnya nggak dipakai. Kok bisa gitu? Karena rekomendasinya itu ketika lu punya carrier, harus pakai carrier dengan pelukan hip belt yang pas gitu. Sehingga beban itu tidak terdistribusi secara full di bagian pundak, tapi merata terdistribusinya. Dan presentasi yang paling gedenya itu, beban itu bertumpu pada bagian hip belt ini. Jadi sebetulnya pundak itu tidak menopang beban yang berat-berat banget. Di bagian pinggul justru yang menopang persentase yang paling berat. Makanya senang kemarin ketika di bagian hip beltnya ini punya pelukan yang nyaman, busa yang empuk juga, posisinya juga tidak menyentuh pantat gitu, pas lah di tinggi badan gua di sini untuk torso yang ada di carrier ini. Walaupun memang ya carrier ini tidak adjustable di bagian shoulder strapnya, jadi udah fix lah ukuran torsonya, tidak bisa lu naikin atau turunin lagi. Jadi dari kesimpulan kemarin, di bagian shoulder strapnya aman gak pedes, di bagian punggung memang terasa gerah, di bagian hip belt salah satu bagian yang gua suka secara pribadi. Sekalian gua bahas di sini, jadi di bagian hip belt ini ada pocket di sebelah kanan sini, bisa disimpan untuk cemilan-cemilan atau headlamp kayak gini. Ketika kemalaman bisa ngambil headlamp secara cepat, dan di sebelah kiri pun ada. Walaupun kemarin yang agak bikin kesal itu tidak masuk ya untuk handphone. Masuk sih masuk, tapi harus agak maksa gitu. Kalau handphone doang kayak gini, lu bisa lihat itu kerasa maksa, tapi kalau emang lagi ada makanan di sini ya nggak bisa masuk gitu. Dan memang kalau ngomongin brand lokal rada banyak memang untuk menyimpan handphone tidak cukup di sini. Salah satu yang cukup dan gede itu ketika gua pakai carrier Simon yang beli di Decathlon, itu gede ruangannya gitu, cukup untuk nyimpan makanan, bahkan handphone bisa secara mudah gua simpen gitu. Ini sih kebutuhan pribadi aja kalau nyimpen handphone. Kalau emang lu tidak nyimpen handphone di hip belt pocket sih ya nggak jadi masalah mungkin di bagian sini. Dan untuk tarikan hip beltnya ini lebih ke selera aja sih. Ini kan webbingnya udah oke, bakalnya pun udah oke. Tapi tarikan webbingnya dari depan ke bagian belakang gitu loh, kayak gini. Yang enak itu justru dari sini nih. Si ringnya itu ada di sini. Jadi tarikannya itu dari belakang ke bagian depan itu lebih ada tenaganya. Itu lebih ke selera aja. Nanti gua contohin di carrier lain untuk penarikan yang gua suka gitu, dari belakang ke bagian depan. Yang tidak ideal itu di bagian load lifternya nih, bisa lihat nih ketika load lifternya ditarik kayak gini, ini sudutnya itu hampir rata aja, tidak ada sudut yang signifikan. Biasanya yang ideal itu sudutnya antara 30 sampai dengan 60 derajat. Jadi agak tinggi gitu. Kalau ini cenderung lebih ke hampir rata. Untuk apa? Biasanya untuk mendekatkan kepala carrier-nya dan untuk menjaga keseimbangan carrier-nya juga. Dan load lifter itu tidak harus dihabiskan kayak gini sebetulnya, ditarik sedikit-sedikit aja. Tapi karena ini tidak ideal, kalau emang lu pengen pelukan yang lebih rapat gitu ya harus dihabisin kayak gini. Nih, jadi load lifternya tidak ideal. Sebelum ngebahas kelebihan dan kekurangan, jadi gua kemarin pakai juga selain carrier Jar Venture, pakai juga base layernya sama hydropacknya juga. Lo mungkin udah lihat ya di vlog, jadi gua mau sekalian deh ngasih testimoni juga. Jadi base layernya ini harga 118 ribuan. Ini serinya nih, serinya itu Posein. Yang gue suka itu yang pertama, yang selalu gue perhatikan sebelum memilih base layer itu bahannya enak atau enggak, dan cepet kering atau enggak. Ketika kemarin gue coba sih bahannya enak, lembut ketika dipakai berjam-jam di trek pendakian. Dan ketika sempet kan waktu di vlog itu ponco gue bermasalah, ada yang bocor, basah ke bagian dalam. Pos 1 itu kebasahan gue, tapi cepet untuk keringnya. Jadi untuk bahan yang ada di sini udah oke lah dalam teknologi quick dry-nya. Jadi salah satu syarat base layer itu ya harus cepat kering, karena kalau tidak cepat kering ya sama aja pakai kaos katun gitu. Di gunung itu yang harus kita pastikan itu agar terhindar dari hipotermia itu hangat dan kering. Pemakaian base layer makanya lebih dianjurkan dibandingkan menggunakan kaos berbahan katun. Terus ada beberapa yang menarik. Yang pertama di sini ada hoodie. Jadi ketika melewati trek yang berangin, hoodie ini bisa dimanfaatkan untuk melindungi kepala lu agar meminimalisir anginnya menabrak ke bagian atas kepala. Terus yang kedua di bagian lengannya ini, di bagian lengannya itu ada thumb hole, bisa menutup tangan bagian atas, tinggal jarinya aja dan si ibu jari pun bisa keluar kayak gini. Ini sih udah biasa ya, tapi yang unik itu di sebelah kirinya, selain ada thumb hole kayak tadi menutup jari atas dan ibu jari, di sini ada lubang, satu lubang tuh. Kalau emang lu pakai jam tangan ini bisa dikeluarin kayak gini, karena dikasih lubang khusus untuk jam tangan di sebelah kiri sini. Walaupun kemarin gue harus terbiasa pindah-pindah kemarin jam tangan tuh, karena gue terbiasa pakai jam tangan di sebelah kanan. Untuk lubangnya ada di sebelah kiri. Jadi base layer ini bisa lu jadiin sebagai pertimbangan juga kalau emang lagi butuh base layer dengan fitur-fitur yang tadi gue tunjukin. Terus yang gue pakai ketika summit dari Sabana Butak ke puncak itu ya hydropack dari Jar Venture ini. Ini ngomong-ngomong hydropack terbaru ternyata. Ketika dilihat di marketplace-nya itu ini paling baru, ukurannya 15 liter. Ini nama serinya nih. Nama serinya Hydris, ini pakai bahan reflektif tuh.
serinya, bahkan di sini ada bahan reflektif juga. Coba gue pakai di sini. Jadi kemarin gue bawa kompor, gas kanister, terus barang-barang lain P3K, jas hujan gue bawa juga. Yang lupa gue bawa cemilan kalau nggak salah. Untung siapa bawa cemilan. Jadi tampilan dari belakang kayak gini. Untuk hydropack ukuran 15 liter ini, untuk kebutuhan kemarin summit ke Gunung Butak sih ini cukup ukurannya. Karena untuk summitnya itu tidak terlalu jauh, 1 jam perjalanan, 1,2 kilo untuk jaraknya. Jadi di bagian depan ini ada fitur-fitur untuk gue bahas di bagian belakangnya atau bagian shoulder strap ini kayak gini. Cuman memang agak tinggi aja dan ini nggak bisa disetting ya. Untuk shoulder strapnya ini langsung dijahit langsung, tidak ada settingannya gitu. Makanya nggak bisa sambil pakai jaket yang tebel gitu. Makanya kemarin gue pakai jaket yang windbreaker doang sehingga masih aman gitu. Di bagian depan ada beberapa fitur, ada beberapa tali elastis. Kalau tali elastis yang ada di untuk mengikat botol minum yang ada di bagian shoulder strapnya ini untuk soft flash biasanya disimpan ada 1, 2 pocket di sini dan pocket-pocket kecil. Oh, pakai velcro ternyata di sini nih. Ada pocketnya juga sebelah kanan. Di sebelah kiri pun sama persis kayak tadi nih. Nah, untuk tali dadanya ini ada 3, 1, 2, 3. Yang gua suka itu di bagian bakalnya kayak gini, bakal itu. Untuk pembukanya tinggal pencet kayak gini aja. Tuh. Jadi lebih bagus itu kualitas bakal yang dipakai di sini. Dan pakai tali elastis juga, bukan webbing yang kaku di sini. Jadi lebih ramah, lebih lembut untuk pelukan ke bagian dadanya ini. Itu untuk bagian depan. Gue bahas fitur-fitur di bagian belakangnya dulu. Gue kadang suka ketuker depan mana, belakang mana gitu. Oh sorry, sebelum ngebahas fiturnya ada 3 warna. Ibeng kemarin pakai yang warna hitam, terus Alfa pakai yang warna putih. Kalau yang Alfa udah dibawa pulang ya, karena dikasih. Oh ternyata ada resleting juga di sini nih. Wah hampir kelupaan, sorry. Tempat penyimpanan botol minum tadi di sini. Di sebelah kirinya ada resleting untuk penyimpanan handphone. Cukup nggak? Gua coba ya. Ternyata cukup, tapi harus maksa. Kalau pakai case-nya nggak cukup ya. Mungkin tanpa case kayak gini sih cukup. Tuh, tanpa case cukup. Berarti di sebelah kiri tadi tuh. Kalau sebelah kanannya nggak ada resleting. Jadi di bagian kanan itu ada resleting. Ini ruang utamanya. Tuh ruang utamanya lu simpen barang-barang utama di sini. Kalau pengen lihat apa aja yang gua bawa ada di vlog ya. Sebelah kiri ada 2 resleting, atas dan bawah untuk memisahkan barang-barang yang nantinya lu bawa di sini. Sebelah kiri ada tali kompresi, di sebelah kanan ada tali kompresi. Oh di sini ada pocket ternyata tuh. Di samping kanan pocket, menerus ke bagian depan sini. Pocket ini. Dan sebelah kiri juga. Jadi 2 produk ini kemarin yang menemani di sepanjang pendakian, base layer dari bawah sampai atas. Kalau ini hydropack ini ketika summit. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gua rasain di trek pendakian kemarin Gunung Butak selama 3 hari 2 malam. Dan kelebihan ataupun kekurangannya ini sifatnya pribadi gua dan tim aja. Kalau emang lu udah pernah pakai duluan carrier ini dan punya pendapat yang berbeda, entah kelebihan atau kekurangannya, komentar di bawah aja. Karena itu akan jadi referensi gua yang bikin video ini, termasuk teman-teman yang nonton juga. Karena nggak apa-apa punya perbedaan pendapat, karena pasti ada perbedaan, nggak mungkin 100% sama. Jadi jangan ragu untuk komentar. Gue akan ngomongin kelebihan yang gue rasain. Gue akan berfokus ke bagian back systemnya dulu. Di bagian back system itu pasti akan selalu gue perhatikan secara detail dan jeli di kenyamanan shoulder strap, punggung, dan hip belt, termasuk load lifternya juga. Nah itu yang tadi gue lupa kebahas tuh. Jadi di carrier ini ketika kemarin gua udah pakai naik ataupun turun, di bagian shoulder strap salah satu yang nyaman, nggak pedas sama sekali kalau ngomongin kenyamanan. Walaupun di bagian load lifternya tidak ideal. Di bagian punggung kan busa tuh yang nempel ke punggung, walaupun ada sirkulasi, memang terasa gerah lah ketika dipakai. Nah di bagian hip belt salah satu bagian yang gua suka. Pelukannya pas, posisinya pun tidak menyentuh pantat, busanya pun empuk. Jadi salah satu bagian yang nyaman di carrier ini yaitu di bagian hip beltnya. Yang tadi gua bilang, hip belt itu yang menopang lebih banyak beban carriernya dibandingkan pundak. Nah di sini dikasih kondisi yang nyaman di bagian hip beltnya. Jadi itu kelebihan dari bagian kenyamanan back systemnya. Termasuk tali dada pun pas panjangnya masih bisa dikecilin untuk lingkar dada di badan gua yang kayak gini. Sebagai pertimbangan, badan gua itu beratnya di 60 kiloan, untuk tingginya di 170 cm sebagai bahan pertimbangan lo nantinya. Walaupun kalau ngomongin panjang torso tidak menjadi patokan di tinggi badan, karena ada orang-orang yang punya punggung yang panjang, kakinya pendek. Walaupun sebaliknya ada yang kakinya panjang, punggungnya pendek. Tetap harus nyobain langsung untuk ngedapetin ukurannya pas. Atau lu bisa ngukur sendiri torso lu, panjang dari punggung lu, dan tanya ke admin Jar Venture, panjang torso carrier ini berapa. Karena di bagian shoulder strapnya tidak adjustable, tidak bisa disesuaikan dengan tinggi
torso punggung yang lu punya. Kelebihan yang berikutnya, gue fokus ke bagian aksesorisnya, yang mana ini salah satu bagian penting juga untuk kenyamanan di sepanjang trek pendakian. Yang pertama, bakalnya bagus, udah kualitas asetal dan custom juga, ada logo Jar Venture di sini. Jadi untuk carrier ini harga pelajar 400 ribuan, bakalnya udah dikasih kualitas yang bagus. Termasuk untuk tali webbingnya pun di sini sih untuk harga 400 ribuan cukup. Bukan yang bagus tapi cukup gitu. Karena masih rada-rada keras di sini ketika ditarik itu, bukan yang lancar-lancar banget. Kalau carrier ini harganya dijual di 600 ke atas, baru tuh si tali webbingnya harusnya di-upgrade lagi, bukan pakai yang ini. Tapi untuk ukuran di jajaran carrier harga 400 ribuan, ini cukup. Yang terakhir yaitu di bagian resleting. Karena di bagian resleting ini kadang di brand lokal itu tidak diprioritaskan. Kadang pakai resleting yang seadanya aja, yang ada di konveksi mungkin, atau yang mungkin bisa sedikit memangkas HPP, ya pakai resleting yang seadanya. Tapi Jar Venture melihat itu sebagai bagian yang penting. Makanya di sini pakai full ya kakak untuk resletingnya. Jadi langsung pakai merek yang bagus lah gitu. Langsung di raja terakhirnya. Kalau untuk ukuran brand lokal gitu, pakai merek ya kakak. Semuanya dari bagian kepala carriernya, di bagian front pocketnya, di bagian resleting rain covernya, hip beltnya, itu semuanya pakai YKK zipper. Bahkan yang gue suka juga di ukuran resleting quick access-nya dikasih yang lebih besar gitu. Sehingga untuk penutupan dan pembukaan di bagian quick access-nya udah sama YKK, dikasih lebih gede jadi lebih mudah. Kelebihan yang berikutnya yang tadi gua bilang di awal banget, kalau emang lu lagi nyari carrier di harga pelajar tapi akan awet dalam jangka panjang, seperti yang tadi lu lihat dari pemakaian bahan, dari jahitan-jahitannya, ini salah satu pilihan yang akan awet dalam jangka panjang carriernya di harga pelajar 400 ribuan. Kelebihan yang berikutnya, pakai bahan yang kuat, pakai bahan yang tebal, tidak mudah untuk robek gitu ketika melewati vegetasi yang rapat, ketika mungkin tergesek beberapa ranting dan benda-benda tajam, bahkan akar atau batuan ketika lo nyimpan carriernya, karena ini pakai bahan nilon Cordura 1000D. Bahannya tebal, akan awet lah. Kelebihan yang berikutnya, gua rasa lebih elegan sekarang penampilan Jar Venture ini di snavel 60 liternya dibandingkan yang dulu, khususnya di perpaduan warnanya. Sekarang full hitam, paling dikasih beberapa bagian-bagian yang pakai dark gray gitu biar nggak full hitam banget, jadi lebih elegan rasanya. Kelebihan yang berikutnya juga ada quick access di bagian bawah untuk mengambil tenda yang lebih cepat ketika nyampe area camp. Ada 3 front pocket, jadi front pocketnya dikasih ekstra di sini untuk nyimpan barang-barang, walaupun yang tadi gue bilang sempit-sempit lah untuk front pocketnya, tapi seenggaknya bisa lu manfaatkan untuk barang-barang yang tipis karena dikasih 3 front pocket di sini. Kelebihan yang berikutnya untuk penyimpanan botol minum tadi bisa menyamping, bukan posisi normal aja. Keuntungan nyimpan botol minum menyamping, lu bisa ngambil dan nyimpennya lebih cepat dan lebih gampang tanpa bantuan temen. Kelebihan yang berikutnya, kalau emang lu nyaman atau suka packing matras karet di dalam carrier, ini bisa lu lakukan karena ini bukan model back system dengan frame yang cekung ke bagian dalam, tapi lebih ke rata. Jadi cocok untuk lu melakukan packingan dengan memasukkan matras ke bagian dalam. Walaupun gue pribadi sih tidak suka lah nyimpan matras di bagian dalam gitu. Yang pertama mangkas tempat dan lebih baik di luar gitu. Walaupun konsekuensinya tadi tuh ketika disimpan di bagian bawah karena panjang itu akan mepet-mepet lah. Untuk ranting lah ke pintu kereta dan lain-lain. Balik lagi sesuai kenyamanan lo. Kelebihan yang berikutnya untuk kualitas rain covernya bagus. Setelah tadi gue tunjukin ketika dites di rumah disemprot selama 5 menit untuk bahan rain covernya. Dan kelebihan yang terakhir yang selalu gue apresiasi dari dulu ketika pertama kali gue mengenal brand ini sampai sekarang, Jar Venture masih mempertahankan garansi 2 tahun di kerusakan carriernya. Itu menunjukkan keberanian dan menunjukkan rasa pede juga dari brandnya. Oke, ini carrier awet, gue klaim gitu dari brandnya. Saking gue berani ngeklaim ini carrier awet, ya gue kasih garansi aja selama 2 tahun. Jadi ketika ada kerusakan, kita nggak bingung, ada yang tanggung jawab dari brandnya. Ketika ada kerusakan di resleting atau di jahitan yang jebol, langsung lapor aja ke Jar Venture. Jadi carrier ini atau brand ini berani ngasih garansi 2 tahun. Semoga brand lain juga akan mengikuti sih. Minimal setahun gitu untuk garansi carrier. Karena tidak sedikit beberapa orang yang baru pakai 1 kali carriernya atau 2 kali 3 kali udah ada yang jebol, webbingnya putus dan lain-lain. Tapi bingung ketika sudah terjadi kayak gitu, kita harus benerin kemana? Kalau Jar Venture langsung chat adminnya aja. Kalau ada kerusakan di resleting atau jebol di jahitan, akan tanggung jawab dari brandnya. Sekarang gue akan ngomongin kekurangannya. Gue fokus ke bagian back system.
kekurangan di bagian back system yang pertama yang tadi terasa gerah. Apalagi kemarin kan gue pakai Credifox gitu dengan back system jaring. Ini bukan perihal brandnya, tapi perihal model back system. Kalau model back system jaring itu ya memang tidak terasa gerah ya, karena sirkulasinya lebih lancar. Kalau ini ya gue udah prediksi sebetulnya dari dulu, gue kan sering pakai back system dengan busa kayak gini, pasti terasa gerah lah di bagian belakang gitu. Gue nggak kaget sebetulnya, tapi itu perlu gue informasiin ke lu ketika lu nantinya pilih carrier ini. Kekurangan berikutnya, seperti halnya penyakit brand-brand lokal lain, load lifternya tidak ideal di carrier Jar Venture Snavel ini. Kekurangan yang berikutnya, di beberapa bagian pocket-pocket itu terasa sempit untuk keperluan gua. Yang pertama yang tadi gua bilang, dikasih 3 untuk pocket-pocketnya, tapi ya terbilangnya sempit-sempit semua karena pakai bahan utama. Terus yang terasa sempit juga di side pocket ini, ketika diisi padat di bagian dalam untuk memasukkan botol minum, bener-bener harus pakai tenaga banget ketika kemarin dipakai di lapangan. Jadi beberapa pocket yang ada di sini yang tadi gua sebutin terasa sempit-sempit. Jadi untuk pemakaian yang cepat gitu ya nggak bisa, jadi harus pelan-pelan pakai tenaga gitu untuk masukin di beberapa penggunaan pocket di sini. Kekurangan berikutnya, tidak ada holder tracking pole di kanan ataupun di kiri. Jadi untuk penyimpanan tracking pole kemarin rada bingung gitu, ini nyimpen di mana, alhasil diakalin di side pocket. Dan kekurangan yang terakhir, atau lebih ke saran aja sih, karena gue pribadi nyamannya kayak gini, ditarikan hip beltnya. Tarikan hip beltnya itu kan dari depan ke bagian belakang gitu. Sebetulnya kalau kita ngelihat beberapa referensi carrier luar itu justru dari belakang ke bagian depan, yang mana lebih ada tenaganya. Jadi untuk carrier ini, andaikan si penarikannya itu dari samping kanan gitu, bukan di tengah, itu akan lebih nyaman lagi sih. Oke, itu dia ada kelebihan dan kekurangan dari carrier Jar Venture ini di harga pelajar. Balik lagi, kalau gua lihat harganya sih ini salah satu yang recommended untuk lu yang mungkin baru pertama kali naik gunung, atau lu udah sering pun tapi pengen carrier dengan kualitas yang awet dalam jangka panjang plus ada garansi. Ini salah satu carrier yang gua rekomendasikan. Makanya di 22 tas gunung yang kemarin gua rekomendasiin, Jar Venture ini selalu masuk sih dari dulu. Walaupun di video 22 carrier terbaik di 2026 itu gua masukin yang serinya D-Gear ukurannya 45 liter. Pertimbangan gua karena harga, garansi, dan kualitas dalam jangka panjang tadi. Kalau suka dengan carrier ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, atau lu bisa juga ngeklik YouTube Shopping yang ada di pojok kanan bawah sini. Kalau lo suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lo suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.